warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali dan saya yakin setelah jenengan dari muktamar semakin semangat. Kemarin rata-rata ikut ke Surakarta. Baik. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab doa. Adab berdoa sudah selesai, ya, sudah kita bahas, termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Baik, sekarang kita akan masuk di adab zikir. Masuk ke adab zikir. Bagaimana sih etikanya yang berkenaan dengan masalah zikir? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, zikir itu apa saja? Zikir itu apa? Apakah zikir itu identik dengan kita itu duduk malu muter tasbih, itu namanya zikir? Apakah tidak ada cara yang lain dalam masalah zikir? Apakah zikir itu bareng-bareng dipimpin satu orang, ini ucap ini, ucap itu, apakah itu harus seperti itu yang namanya zikir? Apakah orang yang sambil sepedahan tidak bisa zikir? Apa orang yang naik mobil tidak bisa zikir? Apa orang yang lagi main-main tidak bisa zikir? Kita akan dudukkan persoalannya, apakah itu yang namanya zikir gitu ya. Zikir itu kan secara linguistik dari kata-kata zakaro. Zakaro itu artinya eling. Zakaro itu artinya ingat. Ya, ingat yang di mana? Makanya kemudian kalau kita kembangkan lebih lanjut, ada orang yang menyebut namanya zikir itu macam-macam. Yang selama ini yang kita kenal itu ada 3 zikir itu. Ada yang namanya zikir lisan. Zikir lisan itu berarti mulutnya yang ngomong, umi-umi, dalam bahasa Jawa umi-umi. Itu ada yang pertama begitu, ada yang mengatakan begitu. Kemudian yang kedua, ada yang menyebut zikir itu ada zikir qalbi. Zikir qalbi itu berarti mulutnya memang tidak bunyi, tapi hatinya nyambung zikir sama Allah. Dan kemudian yang ketiga, ada yang menyebut dengan zikir jawarih, zikir dengan anggota tubuh melakukan sesuatu. Ini yang seringkali kita kenal zikir ya 3 ini. Tapi bagi orang-orang yang mengatakan
Dzikir itu juga ada 7. Dzikir itu juga ada 7 menurut mereka. Menurut mereka ada dzikir lisan, ada dzikir nafas, ada dzikir qalbi, ada dzikir ruh, ada dzikir sir, ada dzikir kopi, dan ada dzikir ahwal kopi. Itu menurut orang-orang tasawuf. Terutama konteksnya seperti saya sebutkan contohnya, namanya dzikir sir. Dzikir sir. Dzikir sir itu seringkali disebutkan oleh mereka, setiap apa yang kita lihat itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh kita sebut dengan namanya musyahadah. Sehingga dia melihat apapun itu yang dia ingat itu Allahnya. Apa sebenarnya dibalik daripada setiap kejadian, dan dia kemudian akhirnya nyantol sama Allah, ingat sama Allah. Itu pun juga bagian dari zikir yang mereka sebut dengan zikir sir. Jadi mulutnya memang nggak kelihatan kalau dia zikir, tapi di dalam konteks pikirannya, otaknya, hatinya, dia selalu nyambung sama Allah, selalu nyambung sama Allah. Bahkan pas ketika dia makan pun, maka setiap kali suapan yang dia masukkan ke dalam dirinya, dia ada ingat bahwa setiap suapan yang dia lakukan itu tiada lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah mulai sampai pada ranah dzikir sir itu berarti sudah tingkatannya sudah mulai bagus. Dia akan senantiasa ingat. Apalagi kalau sampai pada konteks yang namanya dzikir ahwal kopi. Dzikir ahwal kopi itu pada konteks kehidupannya tidak ada apapun kecuali Allah tok. Dia ingat cuma Allah tok, tidak ada yang lain kecuali Allah tok. Cintanya hanya untuk Allah, ingatnya hanya untuk Allah. Apapun di dalam kehidupannya ingat cuma Allah, tidak ada yang lain. Bahkan dia akan mengatakan bisa yang lain selain Allah itu tidak ada. Sementara yang lain itu fana. Nah ini dalam konteks falsafi, dalam konteks tasawuf falsafi itu sampai berbahas semacam itu. Lah kita ini selama ini pemahaman kita jadinya zikir itu ya lambene umi-umi. Ngucap ini, ngucap itu, ngucap ini, itu kita sudah mengatakan itu zikir. Betul, itu konteksnya namanya zikir. Tapi zikir pada konteks yang paling tataran bawah. Kita makan itu sudah ingin sama Allah. Ya kan? Yang kita ingin namanya seperti enak, lagu enak, apa mana? Aku sombangan soalnya aku belum kerja. Lah itu masih tataran yang paling bawah, tataran paling bawah. Sehingga orang-orang yang hanya pada konteks zikir lisan saja itu cenderung lalainya kepada Allah itu lebih tinggi daripada elingnya. Karena dia mengatakan zikir itu ya mengucapkan itu, padahal tidak begitu. Berapa persen dengan eling sama tidak eling? Ya lebih banyak tidak elingnya. Yang dieling itu duniawi yang seringkali. Bahkan kalau orang itu sudah nyampe pada konteks zikir sir, dia bekerja pun dia akan menganggap dia bisa bekerja seperti ini karena Allah memberikan kekuatan. Kalau Allah tidak bisa memberikan kekuatan, tidak mungkin dia bisa kerja seperti ini. Itu sampai pada konteks seperti itu. Rasulullah itu sudah sampai hafal kopi, karena di dalam kehidupan Rasulullah itu yang ada pada beliau hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang pertama. Istihbabul iktsari min dzikir. Adab dzikir yang pertama adalah dianjurkan untuk memperbanyak dzikir. Entah dzikirnya itu pakai mulut atau dzikirnya itu pakai hati yang namanya dzikir qalbi, ataukah dzikirnya itu pakai perbuatan. Dzikir yang terbesar yang menyangkut tiga-tiganya itu adalah sholat. Itu dzikir yang terbesar. Wala dzikrullahi akbar. Ketika ada orang mengatakan terus gak usah sholat, yang penting eling. Eling tok itu sebenarnya tataran paling bawah. Eling tok itu sebenarnya tataran paling bawah. Kalau di dalam sholat itu seharusnya tiga-tiganya dapat.
Sholat itu zikir lisannya dapat dengan baca ini, baca itu, baca ini kan gitu. Kemudian di dalam sholat itu hatinya itu seharusnya hadir, namanya hudurul qalbi, dan kemudian tubuhnya ikut gerak. Itu zikir yang terbesar itu. Makanya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tapi yang sering kali terjadi kalau kita itu sholat, yang nyampe yang kita lakukan itu cuma mulut sama tubuh, sementara hatinya nol. Itu yang sering kali terjadi. Seharusnya di dalam sholat itu kan setidak-tidaknya 3 ya. Mulutnya ya kena, hatinya ya kena, tubuhnya ya kena. Seharusnya seperti itu. Nah, di dalam poin yang pertama ini Rasulullah SAW itu mencontohkan pada zikir lafaz, lafziyah melalui ucapan. Diawali Rasulullah mengatakan sabaqa al-mufarridun, ya, telah mendahului orang-orang yang disebut dengan al-mufarridun. Qalu wa al-mufarriduna ya Rasulullah. Al-mufarridun itu siapa kan Nabi? Maka Nabi menjawab al-dzakiruna katsiran wal-dzakiratu. Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah, itu disebut dengan al-mufarridun, dan mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya zikir itu dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan mereka itu yang memang kalau zikir kepada Allah dalam posisi apa, Pak? Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam posisi duduk. Kemudian apa? Wa 'ala junubihim, dan pada konteks mereka berbalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya masih ingat ada statement udah lama, ada statement begini, Muhammadiyah itu kering daripada zikir. Ya, Muhammadiyah itu kering daripada zikir. Sepakat atau tidak? Kenapa jadinya tidak sepakat? Bisa jawab, bisa mengkantar tuduhan semacam ini. Karena orang yang mengatakan seperti itu menganggap bahwa zikir itu ya kayak seperti yang dilakukan orang-orang itu. Padahal zikir itu tidak seperti itu. Seharusnya itu kan cuma bagiannya. Karena Allah mengatakan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu juga bisa dilakukan dengan berdiri, duduk ataupun berbalik. Tidak harus duduk bersama, dipimpin satu orang, baca ini, baca itu, tidak harus begitu. Saya sama sekali tidak sepakat kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah itu kering daripada zikir. Nah, memang kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah, zikir lafaz ini sebagai bentuk latihan kita. Makanya nanti ada zikir pagi, ada zikir sore, diucapkan 100 kali, diucapkan sekian kali, itu berlatih. Jangan sampai ngomong begini. Wah, sampai nggak tahu wiritan, aku wiritan ini ngati ya, padahal ya orang belas. Sok-sokan zikir kolbi, padahal kolbinya seringkali tidak eling. Jadi zikir lafaz itu latihan kita untuk memperbanyak zikir lafaz. Nanti Nabi Muhammad itu di akhir zaman kan sudah mengatakan nanti ada orang yang banyak membaca Al-Quran. Lah, baca Al-Quran itu bagian daripada zikir. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan yaqra'una Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi bacaan Al-Quran itu tidak nyampe ke kerongkongannya. Jadi hanya sebatas lidahnya saja dia mengucapkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Maka jangan heran, wiritani kenceng, korupsinya juga kenceng. Iya Bu, benar ya? Ya wiritani kenceng, ya sing nglakoni maksiat, bahkan dosa-dosa besar dilakukan. Karena itu hanya sebatas mulut. Kalau hanya sebatas
sebatas mulut, siapapun bisa. Bahkan orang kafir pun juga bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan astagfirullah. Orang Kristen sekarang itu ya fase-fase mengucapkan subhanallah. Karena sebelumnya dia Islam kemudian murtad kan gitu. Itu. Jadi maka sebenarnya inti roh daripada zikir itu yang qalbu. Yang qalbu kemudian dilaksanakan di dalam kehidupan, yakni zikir jawarih, zikir yang diaplikasikan dengan perbuatan. Lah ini kita masalah lambi bapak ada cili insya. Makanya sebenarnya di mana-mana itu saya ingin setidak-tidaknya kita itu nyampainya zikirnya itu zikir sirnya itu. Saya ingin seperti itu, enggak level lah kita itu. Mosok kayak biar wiritan itu mengucapin lewat lambi ya, saya minta termasuk pada diri saya pribadi itu zikir itu sing munggah level itu. Munggah level yang mana setidak-tidaknya kita sudah nyampe pada zikir sirnya itu. Zikir sir itu pada konteksnya kita sudah mulai musyahadah. Jenengan lihat anak jenengannya, jenengan lihat itu bukan anak itu. Apa yang jenengan ingat? Kekuasaan Allah yang Allah memberikan anak kepada jenengan. Karena banyak orang yang ingin anak dan tidak dapat anak. Jenengan ketika berkaca melihat jenengan cantik, melihat jenengan ganteng, yang kelihatan bukan gantengnya, bukan cantiknya, tapi Allah, kekuasaan Allah yang membuat bikin jenengan ganteng atau cantik itu. Itu maksud saya, zikir sir itu sudah sampai segitunya. Ya. Jenengan kalau mangan lontong, yang jenengan ingat apa? Lontong itu. Orang eling yang jenengan nanti juga dibuntel kayak lontong dulu. Ndak eling modelnya ngono. Iya, lontong itu alon-alon digotong. Jenengan nanti ya dibungkus kayak model ngono kuwi. Kalau jenengan sudah nyampe pada konteks musyahadah, kalau lontong itu saja yang diingat apa? Ya ngono mau nanti jenengan ya alon-alon digotong, dibungkus kayak model ngono kuwi. Lah kadang orang ini makan lontong sampai sudah jalan orang ini mati belas. Nah itu maksud saya zikir sih sudah sampai ke sana, zikir sih sampai ke sana. Lah supaya kita semakin eling sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, riwayat Muslim di hadis yang kedua itu Nabi mengatakan begini ya, ketika Rasulullah duduk-duduk saat bin Abi Waqqas cerita kalau beliau duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Para sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan ayat jisu ahadukum ayat sibatul yaumin alfa hasanatin. Apakah kalian itu tidak mampu toh kalau melakukan kebaikan dalam satu hari itu 1000 kebaikan? Loh, Nabi takon iso dan melakoni 1000 kebaikan dalam satu hari. Ya otomatis ada salah seseorang yang tanya, "Fasa'ala usailun min jurusahi, kaifa yasibu ahaduna alfa hasanatin?" Tanya dia Kanjeng Nabi, mana ada orang yang bisa di antara kami yang bisa melakukan kebaikan sebanyak 1000 kebaikan? Apa maksud toh Kanjeng Nabi? Jawaban Nabi apa? Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhabtu anhu alfu khati'atin. Bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak berapa? 100 kali, maka yuktabu lahu alfu hasanatin, maka ditulis bagi dia itu 1000 kebaikan dan dihapus dosa-dosa kecil 1000 kejelekan. Ini berarti yang disabdakan Nabi ini dikira apa modelnya? Zikir lisan. Jenengan setiap hari zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah minimal 1 hari 100. Itu ijazahnya Nabi. Termasuk nanti juga ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 hari 100 kali. Atau istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal sehari itu 70 atau 100 kali. Atau yang pakai subhanallah wa bihamdi
bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu pakai dzikir lisan. Saya ulang, dzikir lisan itu untuk latihan supaya nyantor eling ning ati. Itu. Saya tidak akan membahas hukumnya pakai tasbih. Saya tidak membahas itu. Jadi kan paham lah hukumnya pakai tasbih itu apa. Kalau Muhammadiyah rata-rata orangnya nggak pakai tasbih. Ya. Kalau teman-teman kita Nahdlatul Ulama rata-rata suka pakai tasbih. Gak jadi ngono eling di sini tasbih kalau nggak pakai tasbih. Jadi nggak pakai tasbih dari rumah. Nah, terus pilih lagi kita. Oh pakai jari-jari, pakai jari-jari. Kira-kira nyambung nggak 100 untuk itu pakai jari. Sing dieling itu jentiane apa nih? Setidak-tidaknya kemudian bukan hitungannya itu. Allah mengatakan fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya maka kalian akan beruntung. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa Jumatan itu disebut zikir? Kenapa Jumatan itu disebut zikir? Kan ada idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kenapa Allah tidak mengatakan fas'au ila jum'atillah? Kenapa Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatin? Kenapa Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah? Jumat itu disebut zikir. Napa jawabannya, Pak? Halo. Lulan jenengan yang selama ini Jumatan itu eling apa turu? Namanya zikir itu kan eling toh. Di dalam Jumatan itu ada watawasau bil haqqinya. Ada khutbahnya. Lah namanya eling itu diantaranya juga dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah mengingatkan kepada Allah. Di situ ada watawasau bil haqqinya, khotibnya ceramah ngilingno ikilo. Maka di antara alasan kenapa disebut dengan zikir yaitu sehingga pas ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yang yaktubu faqat lalu fala jum'atala ansitu wasma'u. Itu tambahan. Ya, apabila kamu tuh mengatakan kepada saudara ansit diam, wis meneng. Wal imamu yaktubu, sementara imam itu lagi berkhutbah faqat lalu, itu kamu sia-sia. Jumatan tidak ada. Loh itu berarti orang itu tidak eling. Makanya kalau saya ditanya bagaimana tentang pas ketika Jumatan itu kemudian kotak amal itu diputar, saya termasuk yang tidak sepakat. Gue bingung, orang ini sama khutbahnya bingung mana. Dong itu sih dilebokno apa namanya keliru 100.000 mau mikir. Aku karep iku ngelebokno 5.000 kok sih dilebokno 100.000 ki piye. Orang mikir Jumatan harus mikir 100.000 gimana. Nah itu jadi itu makanya kalau ada orang yang pas ketika mendengarkan khutbah rame atau mungkin ngecepret atau mungkin bunyiin HP atau bahkan tidur, tidak ada Jumatan bagi dia. Dulu sudah kita bahas ya panjang lebar tentang masalah semacam itu. Nah itu baik zikir. Jadi zikir itu tidak hanya ada di mulut, tapi zikir itu juga ada di dalam hati dan perilaku seseorang. Selama ini yang terbanyak jenengan zikir yang mana yang dilakukan? Baru tataran mulut ya. Ayo ngaji Asmaul Husna supaya jadinya paham bagaimana seharusnya bersikap. Di sini belum ada kaji Asmaul Husna ya, belum ya. Dari kita membahas nanti kita bahas tentang nama-nama Allah, juga kita akan membahas sifat-sifatnya Allah. Kita detailkan kemudian nama-nama Allah itu kita pahami. Insya Allah lebih kuat dalam konteks zikir perilaku. Kalau boleh saya mengatakan zikir perilaku,
Zikir perilaku eling di dalam konteks tingkah laku. Itu dalilnya tentang zikir perilaku itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Ketika seseorang itu mampu mengerem dari hal-hal yang bersifat maksiat, itulah zikir. Itu pun juga masuk pada kategori zikir. Makanya kan Nabi bilang itu kan, seseorang itu tidak bisa disebut beriman ketika dia sedang berzina atau sedang mencuri, karena dia pada posisi gak eling sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, perbanyak zikir. Ya berarti eling sama Allah. Kalau jangan eling sama suami, yang diiling itu jangan suaminya saja, eling sama Allah. Karena Allah telah menyediakan seorang suami yang saleh seperti itu. Dan seterusnya. Lanjut. Yang kedua, kalau jenengan zikir itu yang ikhlas. Al-ikhlasu fil dzikri. Al-ikhlasu fil dzikri. Ikhlas di dalam zikir. Jenengan itu kalau militan, kalau zikir gak usah niat yang aneh-aneh. Gak usah niat yang aneh-aneh. Gak usah sudah. Apalagi kalau kemudian membaca, dulu pernah sampaikan ini, maca sholawat kok kepingin nasutangi. Engkau dapatnya ya lunas utang itu saja, tapi tidak dapat apa-apa yang lain-lain. Jenengan wiritan supaya rezekinya lancar, dapat ya rezeki lancar, tidak dapat yang lain-lain. Dulu sudah pernah saya sampaikan, masa sih kita itu tidak percaya dengan janjinya Allah. Tanpa jenengan niat sing aneh-aneh, kalau memang jenengan itu madep mantep nang Gusti Allah betul, maka secara otomatis yang dijanjikan oleh Allah itu ya datang, termasuk rezekinya Allah. Ayatnya dulu yang saya baca, surat At-Talaq itu ayat berapa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksud jenengan gak yakin? Jenengan yang madep mantep dan Gusti Allah melakukan perintah jauhi larangan, dijamin sudah dua hal itu. Dan rezeki itu tidak harus berupa uang. Rezeki itu tidak harus berupa materi. Percaya saja. Jadi pas ketika jenengan wirid itu gak usah sing aneh-aneh niatnya. Apa mana dihitung dengan aneh. Aku tak wiritan petang 1440 apa dowen jenengan. Apalagi niat sing aneh-aneh. Terus niat gak usah sing aneh-aneh wiritan karena Allah. Maka hadisnya itu ayatnya begini apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu Pak, itu sudah mantap kalau saya enggak usah aneh-aneh. Enggak usah boleh ijazah nang Pak Yai, Pak Ustaz sing aneh-aneh. Mosok ono jamaah sini sing golek ijazah nang. Ijazah yang terbaik itu langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ijazah yang terbaik. Kalau jenengan dikasih ijazah oleh Pak Yai dan ternyata pakai ini, tidak usah dipakai. Dari mana dia dapatnya? Umpamanya begini, terus kamu wiritan ini 1000 kali akan begini. Hitungan 1000 kali dari mana? Dan kemudian dia bisa mengatakan dengan 1000 kali akan seperti ini dari mana? Dari Nabi sudah wafat 1500 tahun lebih yang lalu. Tapi yang muncul sekarang itu apa? Ngaku-ngaku ngimpi ketemu kanjeng Nabi, terus sama Nabi diajari lah, ini tak benar-benar. Banyak nyesatnya daripada lurusnya. Baik, yang wiritan sudah. Kalau wiritan sing ikhlas. Baca Al-Quran itu termasuk wirid yang paling afdal. Lah kalau jenengan membaca Al-Quran gak usah sing aneh-aneh. Aku tak baca surat Al-Waqiah rezekiku cek lancar. Iya. Bisa rasa kerja maca Waqiah terus saya. Dari mana juga semacam itu? Cari dari Rasulullah SAW ada dan
Terus maca iki al-Baqiyah sekian, kalau diulang-ulang sekian, nanti akan begitu dari mana ya? Ada yang tahu dari mana? Oh, aku sama saya hiburan itu kalau dia malah model dulu. Sampai pada konteks wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin maqdud, wa talhin mamdud, wa dhillin mamdud, wa fakihatin katsirah la taqtu'ati wa la mamnu'ah, wa furushin mamnu'ah. Itu cuma berkali-kali katanya rezeki lancar. Dari mana itu? Itu kan itu dan pengulangan itu dari mana? Kanjeng Nabi para sahabat juga tidak melakukan itu. Jadi kan melakukan begini. Lek maca Quran itu mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Wes. Itu dengan jadi kan ikhlaskan Allah, jangan khawatir tadi. Wa may yattaqillaha faj'ala lahu. Di dalam ayat yang lain bunyinya apa? Wa may yattaqillaha faj'ala lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah itu akan menjadikan jalannya jadi mudah. Dimudahkan oleh Allah kalau jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan kepada Allah, semakin dimudahkan oleh Allah. Allah pun juga jadi intan surullaha ya surtum wa yutabbit aqdamakum. Ketika engkau menolong syariatnya Allah, menolong agama Allah, kita untuk Allah. Enggak usah khawatir. Mau sudah percaya sama janjinya Allah. Juga ada kalimat dalam hadis Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu amamaka atau tujaga. Jagalah syariatnya Allah, maka Allah itu akan menjagamu. Jagalah syariatnya Allah, maka Allah itu akan ada di depanmu. Loh, maksud gak yakin? Yes, wiritan-wiritan sing aneh-aneh, apalagi niat sing aneh-aneh, buang semua, buang. Cukup kita menggunakan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbanyak baca istighfar, karena kanjeng Nabi setiap hari istighfar. Perbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Perbanyak baca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan itu dapat wirid tertentu dengan niat tertentu, dengan niat hasil tertentu, nanti akhirnya gantungnya ke wirid itu. Saya dulu belajar istilahnya tenaga dalam namanya. Wiritan dan wiritan tahan nafas. Tahan nafas minimal 140 kali. Tahan nafasnya pun ditaruh di dada sebelah kiri sambil tahan nafas. Dulu begitu. Dulu. Akhirnya kemudian yang ada sholat itu wiritan itu. Akhirnya sholatnya itu dilakukan karena ingin ilmunya tetap tidak hilang, supaya tetap tenaga dalamnya ono wiritan. Akhirnya dari sholatnya itu karena itu. Wiridnya itu juga karena ingin ilmunya itu tidak hilang. Akhirnya jadi tidak karuan sudah. Tidak karuan. Dan Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Para sahabat itu juga tidak melakukan seperti itu. Wes sing ikhlas wiritan sing ikhlas. Ini ada orang tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berkata orang ini, "Ara'aita rajulan ghazala yaltamisu al-ajra." Wahai Nabi, bagaimana pendapat jenengan ketika ada seorang yang dia itu perang? Ketika dia perang itu menginginkan upah, menginginkan bayaran, wal dzikra, dan kepingin terkenal, kepingin diingat-ingat. Ini namanya apa namanya? Sum'ah atau riya. Ada istilah sum'ah, ada istilah riya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Dia itu perang karena ingin dapat sebutan, oh dia pemberani. Dia sholat karena ingin disebut, oh dia soleh. Oh dia menghafalkan Al-Quran karena ingin, oh dia itu hafid. Kalau niatnya cuma semacam itu, Nabi bilang la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Tidak ada pahalanya sama sekali. Sampai 3 kali itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, jawaban beliau sama. Dan dia kemudian mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa qatu yadi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal
ya suatu amal kecuali maka adalah khamsan, kecuali amal itu adalah khalis itu ikhlas dan dijaga wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir begini, ketika jenengan itu sholat, ya niatnya pengen rezekinya lancar, maka yang jenengan dapat ya rezeki lancar itu, tapi pahalanya tidak ada. Surat apa dulu masih ingat Bu? Surat Hud ayat 15 ayat 16. Itu ingat-ingat. Surat Hud 15 ayat 16 itu luar biasa ayat itu. Wis salah. Jenengan pas ketika sholat gak usah mikir duit. Jenengan pas sholat gak usah mikir rezeki. Ingat saja Allah Subhanahu wa taala. Iling sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Masa sih khawatir, masa gak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti masalah itu bukan urusannya jenengan. Kalau kita itu ibadah niatnya karena dunia itu akan diberi sama Allah. Dunia itu akan diberi sama Allah. Bukti akan dikasih, tapi jenengan di akhirat tidak dapat apa-apa. Kalau jenengan menghafalkan Al-Quran karena hanya niat pengen jadi imam, dapatnya cuma itu. Tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Jenengan menghafalkan Al-Quran bukan niat jadi imam, tapi karena itu perintahnya dari Allah dan Rasul. Cuma itu sih. Perkara nanti kita tidak imam maupun tidak itu urusan belakang. Itu urusan belakang. Itu. Apalagi contohnya, jenengan nyekolahkan anak, nggak usah niat deh supaya si Peter balik duit. Orang usah, nggak usah. Oh kadang-kala di lebokno jurusan apa Pak? Di lebokno jurusan dokter. Orang jadi dokter ternyata, jadi penyanyi. Lu banyak itu. Ono sing jurusan S2, sekolah S2, bukan malah jadi dosen, malah dadol kelompoknya. Loh itu loh. Makanya memang betul dulu pernah kita bilang, kalau orang itu niat boleh ilmu, niatnya karena ini dunia tidak dapat baunya surga. Kemarin pas ketika kita di muktamar itu ketemu sama orang NTB, satu kamar dengan orang NTB. Aslinya orang Nganjuk. Ini orang NTB, aslinya orang Nganjuk. Dia datang dari NTB dan Masya Allah. Dia itu sekolahnya itu jurusan pelayaran. Pada tahun sekian itu dia sudah sekolah pelayaran, dan dari 10 orang dia itu yang nyantol. Menariknya di NTB itu dia itu buka warung dan sukses warungnya. Dia tidak menjadi orang yang berlayar di lautan, berlayarnya itu di masakan itu. Sukses dia bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Yang menarik anaknya itu dari 4 atau 5 anaknya itu disekolahkan, ada yang di Mu'alimin, ada yang di Jogja, di Surabaya, macam-macam. Setelah anaknya itu selesai, dipegangi satu anak satu warung. Wis dodol sekolah. Lo aku kuliah atau bapaknya cuma bilang, kau nang Surabaya, nang Jogja belajar cuma cari ilmu, bukan untuk cari pegawaian. Anak-anaknya dikumpulkan semua di NTB, masing-masing dipegangi bisnis dari kuliner. Nah, sekolah sampai Airlangga, sekolah sampai di Jogja, ya ilmunya tidak digunakan untuk kerja, karena niatnya sejak awal bukan untuk cari kerja, tapi niatnya untuk boleh ilmu. Ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal apa, tapi niatnya boleh ilmu bukan untuk itu. Akhirnya balik ke NTB, semuanya jadi pedagang nasi dan sukses semua. Suge dari dodolan sego. Loh itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat dari apa-apa. Beda dengan orang lain sekolah sing tenanan cek Peter balik duit. Begitu lulus gak ambil pegawaian. Ya, begitu lulus gak ambil pegawaian, dan kadang-kadang tidak sesuai pegawaiannya dengan pekerjaan yang di jurusan itu tadi. Itu loh makanya al-ikhlasu bidzikr. Terus sing ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sing diiling Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dulu sudah pernah saya bilang, kalau padi kita tanam, rumputnya akan ikut tumbuh. Kalau kita menanam rumput, maka padinya itu tidak akan tumbuh.
Itu saja. Ada yang didiskusikan? Oleh karena berarti paham 100%. Menurut Ustaz, untuk adab zikir ini, tadi Ustaz mengatakan, ya ini aja, zikir dari saudara. Untuk itu paling menaulah ya. Nah, karena ini Ustaz mengatakan zikirnya orang sufi itu kan Allah aja. Jadi yang lebih aktual yang mana Ustaz? Antara hadis Nabi afdal zikir paling antara Zikirnya orang sufi itu aneh-aneh. Adalah ilaha illallah, adalah ilaha illa anta, adalah ilaha illa ana, ada saya dulu diajari itu soal kali. Karena dalam konteks tasawuf falsafi itu ada pemilahan-pemilahan. Begini, saya kembangkan sedikit sesuai dengan pengetahuan saya. Ada orang kedua, ada orang ketiga, dan ada orang pertama. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu berarti disebut orang ketiga atau orang kedua? Orang ketiga. Sama dengan kayak seperti torikoh nasabah, dia itu pakai mirip-mirip kan. Semakin cepat. Kemudian ada orang kedua, la ilaha illa anta. Orang ketiga dengan orang kedua lebih dekat mana? Kedua. Pas ketika mengatakan la ilaha illa anta memang betul-betul berhadapan. Dan kemudian ada la ilaha illa ana. Kalau la ilaha illa ana itu konteksnya sudah menjadi wahdatul wujudnya, sudah menjadi hulul, sudah menjadi fana bahkan majdubnya. Nah, Rasulullah itu juga pakai la ilaha illallah, dan di dalam sunnah jenengan juga akan banyak melihat Rasulullah memakai doa la ilaha illa anta. Ada juga miripnya itu Allah itu masih orang ketiga. Mana yang terbaik? Tentu yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di samping memang yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang terbaik, yang paling afdal juga adalah pas ketika zikir itu benar-benar eling sama Allah. Walaupun kita menggunakan sesuatu yang langsung datang dari Kanjeng Nabi, tapi pas ketika wiritan utak kabeh ndak eling biar yo padha ae. Makanya dulu saya masih ingat sama teman, lek wiritan aja sampai utak. Lek wiritan aja sampai utak. Maksudnya apa? Bener ini ngomong tapi pikirannya berlapian nanti. Itu jadi utak. Itu ya Pak ya. Jadi paketlah yang datang dari Rasulullah, otomatis yang dari Rasulullah itu yang paling afdal. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Ya, sesuatu yang paling afdal yang aku katakan dan juga yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi yang terbaik yang diucapkan oleh beliau dan nabi-nabi sebelumnya. Maka jangan wiritan yang itu. Terus gak usah sing aneh-aneh. Pak aku wiritannya gak usah sih. Engkau salah kata tambah ada keluar. Ada juga namanya dikir nafas, bukan dikir nafas, dikir nafas beda. Ada yang menyebut ada dikir nafas. Jadi setiap hembusan dan tarikan nafas itu ada dikir. Ya, itu tadi. Jadi kadang-kadang pakai anu tertentu tarik la ilaha illallah kita cekno di dalam hati. Tapi itu kitanya dunia tasawuf kau usah dilakoni, itu bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Wes itu saja jawaban saya.
ojo minta sing aneh-aneh. Jadi yang itu aja Pak yang bagus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca. Coba makanya. Ya, tanya. Jadi apakah termasuk adab dari zikir itu kita ada dalam keadaan suci atau bisa dalam keadaan? Baik. Abdulnya memang begitu. Tapi memang ketika kemudian kita tidak memungkinkan untuk itu, maka riwayat Muslim itu mengatakan karena Rasulullah SAW yakunu fi kulli ahyanihi. Ya Rasulullah Muhammad SAW itu berzikir dalam konteks dalam keadaan apapun. Maka kalau hanya zikir saja, ketika kita tidak dalam konteks wudhu, secara fikih boleh-boleh saja. Kalau kita punya wudhu itu jauh lebih baik. Ya kadang-kadang kita sepeda motor, touring begitu kan ya, di tengah jalan ketut, ya sudah saja. Dan tidak memungkinkan kita untuk berhenti atau kita sambil mencari pom bensin untuk pipis dan wudhu tidak bisa, ya sudah, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dulu pernah saya bilang ada istilah dawa wudhu. Dawa wudhu itu apa? Dawa wudhu itu senantiasa orang itu dalam posisi berwudhu, batal dia wudhu, batal dia berwudhu. Itu amalan istiqomahnya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman. Dan amalan istiqomahnya tahajud dimanapun Panglima Sudirman itu singgah, masih di situ ada petilasan untuk tempat berwudhu. Itu beliau. Jadi beliau itu kalau batal wudhu, belum batal wudhu. Nabi Muhammad juga begitu. Itu yang apa? Sehingga karena Nabi Muhammad SAW itu dalam posisi setiap saat dalam kondisi berwudhu. Wih sing angel. Coba laksanakan apa yang nah, pamannya musim wadon gitu. Kata wudhu meneh suasana kaya wis tegar. Dan tidak bisa diganti dengan tayamu. Ya pena tayamu bolak-balik. Itu namanya dalam begitu ya, abdulnya begitu. Apalagi yang setiap saat murojaah, setiap saat murojaah, alangkah indahnya bagusnya itu dalam posisi suci. Lalu menghafalkan gampang, jogone murojaah. Kadang-kadang hafal juz 1 bisa hafal, baru masuk ke juz 2, ngapal juz 1 wis lali meneh. Umpamanya sing sepuh-sepuh, ngapal sak lembar itu sak wulan dan mari-mari ya. Kepian kulo walau wakat tidak mari-mari. Ada yang lain? Cukup? Ibu? Kalau tadi dawamul wudu itu dilanjut dengan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu pas ketika habis melakukan wudu. Setelah berwudu baru kemudian melakukan sholat sunnah wudu. Itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah. Jadi jadinya habis wudu gitu ya. Setelah habis wudu jadi kemudian sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu caranya. Ya, ada yang sampai hari ini masih istiqomah dalam wudu. Ada? Gak tahu batal wudu ada? Alhamdulillah. Mesin apa Quran itu dulu biar ada lari-lari. Ibu-ibu juga begitu kalau bisa. Masa suci kan bagus itu. Oh Pak saya head Pak. Kalau bapak-bapak ada yang head kan. Cukup ya kira masih di bab zikir pertemuan bulan depan dan minggu ketiga kita bahas tauhid. Mudah-mudahan kita terus mukhatimah, mudah-mudahan kita istiqomah dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.